demikian halnya Nabi Muhammad SAW setelah dilahirkan oleh ibunya beliau disusui oleh Suwaibah al-Islamiyah selama 3 hari. Nah, setelah penyusuan ibu beliau, kemudian diserahkan oleh ibu beliau kepada seorang wanita Badiah yang bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin, yang tempat tinggalnya tidak jauh dari kota Mekah. Di kampung Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan. Pada mulanya Nabi Muhammad SAW tinggal dengan Halimah 2 tahun. Nah, kemudian permintaan Halimah sendiri agar Nabi tinggal terus bersama dia, dan permintaan Halimah ini diperkenankan oleh Aminah, sehingga tinggallah Nabi bersama Halimah selama 4 tahun. Nah, jadi Halimah ini sebelum merawat Nabi Muhammad SAW, hidupnya itu sulit. Nah, setelah datangnya Nabi Muhammad SAW ke kehidupan Halimah itu menjadi lebih baik. Nah, jadi Halimah ini meminta agar merawat Nabi Muhammad SAW ini bisa lebih lama, dan diperbolehkan oleh ibu beliau, yaitu Aminah. Nah, pada suatu hari Muhammad bermain dengan putra Halimah. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW ini udah menjadi sudah berumur, sudah anak-anak ya. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW bermain dengan putra Halimah yang merupakan saudara sesusuannya. Nah, saat bermain tiba-tiba putra Halimah ini pulang dengan ketakutan. Putra Halimah pun menceritakan perihal yang terjadi. Putra Halimah menceritakan bahwa telah ada 2 orang laki-laki yang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Nah, 2 orang itu kemudian membaringkan Nabi Muhammad SAW dan membelah dadanya. Nah, jadi pada suatu hari Nabi Muhammad SAW ini bermain dengan putra Halimah. Nah, pada saat bermain itu tiba-tiba datang 2 orang laki-laki yang mendatangi Nabi Muhammad. Nah, 2 orang itu kemudian membaringkan Nabi Muhammad dan membelah dada beliau. Nah, Halimah kemudian bercerita kepada suaminya. Suaminya pun langsung mencari Nabi Muhammad. Nah, akhirnya ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Nabi Muhammad pun menceritakan apa yang terjadi. Beliau menceritakan bahwa ada 2 orang laki-laki yang membelah dadanya dan mengambil sesuatu dari kalbunya, kemudian mengembalikannya lagi. Nah, jadi dua orang laki-laki itu membelah dada Nabi Muhammad dan mengambil sesuatu dari kalbunya, kemudian mengembalikannya lagi. Nah, peristiwa tersebut tercatat dalam sejarah yang dikenal dengan peristiwa pembelahan dada atau Syakis Soderi. Kedua laki-laki yang membelah dada Nabi Muhammad itu adalah malaikat. Nah, malaikat itu mengeluarkan bagian dari kalbu manusia yang biasa dihuni oleh